Wih, ngapain nih Pak? Lagi ngecek Apar. Apar ini sebenarnya side job. Kalau tugas utamanya sih kita ini menjamin pesawat yang landing di bandara kita. Tanpa adanya RFF, pesawat belum boleh landing. Itu ada di dalam aturan. Kalau dilihat bajunya keren juga nih Pak. Keren. Memang begini. Kayak Brimob kan. Brimob. Bajunya memang ada pangkat-pangkatnya ya Pak? Ada. Kayak Brimob persis. Sama juga kita kayak pakai air kalau mau bubarin demo kan. Cuman kita tujuannya untuk memadamkan api yang ada di pesawat kalau terjadi kecelakaan. Jadi mudah-mudahan orang yang berseragam kayak saya ini memang nggak usah bekerja aja dulu. Karena kalau sekali bekerja, wah pasti sudah mahal. Masuk TV ya Pak? Masuk TV sudah. Masuk Jadi, berita. kita mau ngapain nih Pak? Baik, jadi kali ini kita akan masuk ke podcast cara airport untuk mengenali customernya. Bagaimana airport melihat sisi pengguna jasa. Ini salah satu cara untuk kita knowing your customer supaya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Untuk kali ini bintang tamu kita atau customer kita adalah Amelia Rizky. Masuk, luar biasa. Wih, Hai, senang selamat banget. sore, Halo, Amel. Bapak, semangat Silakan pagi duduk. terus Bapak. Iya. Apa kabar? Luar biasa. Jadi- Senang banget loh, suatu kehormatan bisa diundang di podcast sama Pak Doni. Enggak, ini podcast pertama loh. Oh, masa sih Pak? Podcast pertama. Bagaimana airport pengen mengenal lebih jauh Ya. tentang customernya. Biasanya customer yang selalu menilai atau melihat airport. Oke. Ini sekarang bagaimana kacamata airport melihat ke customernya. Oke, jadi Ya, ini close up profile gitu ya Pak ya sama Iya, customer-nya. mudah-mudahan nanti dari cerita-cerita customer ini Siap. bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar kita. Amin. Terima kasih banyak sudah diundang. Dan sesuai dengan strategi kita, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kalau kita tidak mengenal customer kita. Siap. Ini adalah caranya kita mengetahui customernya airport itu siapa saja sehingga kita bisa memberikan layanan yang maksimal. Begitu. Pak, saya secara nggak langsung siap-siap terus Pak Wis. karena melihat seragam Bapak. Jadi berasa militer ya Pak ya. Enggak. Ini adalah untuk menyelamatkan jiwa penumpang. Oke, baik. Baik, saya bongkar siapa sebenarnya Amelia Rizky. Dokter ya sekarang ya. Dokter Amelia Rizky. Dokter Amelia Rizky ada sekarang dosen ya, Dindeng ya? Alhamdulillah. Adik saya ini adalah seorang dosen di Universitas Lambung Mangkurat. S2-nya juga di Lambung Mangkurat. Tuh. Jurusan Pendidikan biologi S2-nya, Pendidikan biologi. kemudian untuk program doktoralnya saya ngambil pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Wis. Dan adik Amelia Rizky ini juga sebagai ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Ketua Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia. Sahabatnya Bekantan. Yang biasanya menyambut di area kedatangan. Oh iya sudah ada ya. Iya. Jadi saya ingin bertanya lebih jauh, Oke, siap. kenapa kok adik Amelia ini bisa berkecimpung di dunia satwa Bekantan ini ya khususnya. Tapi kita mulai dari awal. Siapa sih dokter Amelia ini sebenarnya dari kecil lahirnya di mana, daerah mana? Asli putri daerah, kelahiran kota Banjarmasin. Oh di kota. Ya, di kota Pak. Kebetulan memang di campuran nih Pak. Jadi bapak saya itu orang Hulu Sungai Selatan. ASS. Ya, HSS, dan ibu saya memang orang Banjarmasin. Banjarmasin. Pernah dengar daerah Kuin kan Pak? Kuin? Nah, iya tuh orang Banjar asli itu Iya, salah iya, satunya keturunan Datu. Saya juga orang situ. Jadi memang asli putri daerah. Putri orang daerah ya? Banjar. Nggih. Kemudian SD juga di Banjar, nggak pernah keluar-keluar. SD di Banjar. SMP. SD tapi pernah Pak campur-campur. Jadi pernah di Balikpapan. Oh, pernah di 5 Balikpapan? tahun. Ya, 5 tahun karena dinas orang tua ke situ. Kemudian balik lagi kota Banjarmasin. Keluarga anak keberapa dari Coba tebak Pak.
Kalau dari pembawaan saya, kira-kira saya ini anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama, salah Pak. Betul. Salah. Salah. Terus? Saya anak tunggal. Oh, anak pertama dan terakhir. Anak pertama dan terakhir. Dan jujur, orang tua saya ini kalau berbicara keluarga, saya ini baru didapatkan oleh orang tua setelah 15 tahun lamanya penantian. Oke, luar biasa ya. Ya. Sangat dimanja dong. Justru itu Pak, kebalikannya. Bahkan orang tua saya cenderung lebih keras. Hah? Iya. Oh. Jadi Orang tuanya dulu PNS atau? kalau orang tua saya, bapak itu PNS, kalau ibu rumah tangga. Oke. Guru? Bukan, jadi karyawan di salah satu BUMN. Oh. Dulu bapak saya. Dan ibu saya kan ibu rumah tangga dan jujur pendidikannya SMP. SMP ya? Iya, jadi kita itu sebenarnya kalau dari rate ekonomi sebenarnya keluarga menengah ke bawah aja sih, bukan keluarga yang ekonominya yang high gitu Pak. Tapi pada saat pindah ke Balikpapan ibu ikut? Ikut. Dan saya di situ merasakan adanya perbedaan culture karena kan kota Balikpapan sangat heterogen sekali. Iya. Dan pertama kali waktu saya ke Balikpapan, karena saya itu pindah usia 7 tahun, itu rasanya adaptasi cukup sulit. Iya. Pertama adaptasi berbahasa gitu, dan kemudian belum lagi ditambah adaptasi makanan. Oh, makanan. Iya, makanan jauh berbeda. Iya. Yang pasti berasnya ya Pak ya. Iya. Beras Banjar Beras khusus, sama ya? beras Jawa kan jauh banget ya, berbeda ya Pak. Iya. Dan itu agak kesulitan saya. Dari situ saya banyak belajar, wah ternyata tidak mudah gitu berpindah daerah gitu ya. Kalau dulu biasanya orang tua tuh pindahnya cuma lingkup Kalsel aja Pak. Iya. Ini pindahnya luar Kalsel gitu. Nah, dari situ dan ternyata di kelas saya itu mulai dari Papua sampai Aceh ada. Wow. Di kelas saya. Gitu ya? Jadi saya sebangku dengan orang Manado. Oke. Iya. Dan di situ saya merasakan ternyata perbedaan dari bahasa, suku, dari maksudnya suku itu dari adat istiadat mereka ternyata. Kebiasaan. Iya, kebiasaan karena kadang bagi kita itu kasar tapi bagi mereka itu biasa-biasa saja gitu ya Pak. Nah dari situ saya belajar terus kurang lebih sampai 5 tahun sampai saya merasa kerasan di sana. Dan bahkan waktu pindah balik ke Banjarmasin, orang tua saya senang banget sih pindah ke Banjarmasin. Berapa tahun itu setelah pindah? Kembali ke Banjarmasin? 5 tahun? Iya. Jadi baru mulai kerasan sudah malah harus balik? Iya, saya kerasan itu sudah kelas 2 tuh sudah mulai kerasan. Oh, udah mulai kerasan, oke. Iya. Jadi kalau dari satu sisi ya merasa akhirnya 1 tahun itu termasuk cepat beradaptasi, belajar gitu. Jadi terjadi proses pembelajaran dalam diri saya karena saya merasa bahwa jiwa saya ini kompetitif. Iya. Selagi kecil. Jadi kompetitif itu nggak cuman di sekolah, tapi juga pada saat di TK Al-Quran Pak. Kan tuh zaman sekarang kan sudah ramai ya Pak, tahfiz ya Pak ya. Kalau dulu di TK Al-Quran tuh juga sering diminta untuk menghafal gitu Pak ayat Al-Quran. Dan di situ ibu saya walaupun pendidikannya tidak tinggi-tinggi banget gitu ya Pak, tapi selalu mengajarkan saya untuk terus belajar. Oke, sebentar. Iya. Jangan jauh-jauh dulu. Ya. Kayaknya ini belum ada minuman nih. Nur. Iya, berasa haus Pak dan keringatan. Kenapa Nurnya berubah? Wah, terima kasih Mbak Nur. Oke, makasih. Terima kasih silakan. banyak. Siapa ini Nur Pak? Nur itu representasi dari Samsudin Nur. Nama saya kan Samsudin, nah dia Nur. Jadi gabungan ya Pak? Iya. Oke, tadi riwayat dari kecil ya. Riwayat kecil. Oke, Jadi kemudian kembali ke Banjar berarti saya masih SD. Masih SD. Oke, berarti lulus SD, SMP di Banjar. Iya, saya tidak SMP tapi madrasah sanawiyah. Ya, kan setingkat, sama lah. Iya, tapi beda ya Pak ya. Secara yang asalnya saya mau dimasukin pondok Pak, jujur aja. Iya, karena orang tua saya yang bercita-cita ingin menjadikan saya sebagai seorang pendakwah. Oh, gini. Kalau di Jawa itu ada sekolah namanya MTS. Iya. Ada MTS negeri gitu. Dan itu setara dengan SMP. Betul. Maksudnya level pendidikannya sama. Betul. Dan apa ya? Kurikulum sama, ini sama, cuman dia ditambahin dengan agama gitu kan. Jadi kalau di Jawa ngomong
madrasah sama dengan SMP gitu. Betul. Karena madrasah artinya hakikatnya sekolah. Iya, sih. sekolah. Iya. Sanawiyah level Iya. SMP. Kalau SMA aliyah kalau nggak Iya, salah. betul, Pak. Jadi sanawiyah di sini ya. Akhirnya dimasukkan ke madrasah sanawiyah untuk penguatan agama. Iya. Gitu. Dilanjutkan madrasah aliyah, Pak. Oh, aliyah. Ya, tapi satu sisi hikmahnya adalah dengan adanya latar belakang agama, ini juga menjadi tambahan nilai spiritual bagi saya sendiri pribadi gitu. Seperti saya berarti ya. Oh gitu, Pak? Enggak. Saya jauh. Dari SD, Iya. SMP, SMA negeri Tapi terus. tahu nggak Bapak, ternyata cita-cita orang tua saya juga terkabul. Ternyata saya jadi pendakwah tapi di bidang pendidikan, jadi dosen. Oh iya, sama ya. Iya, dan akhirnya ibaratnya kalau dibilang pendakwah dalam artian di bidang lingkungan lagi, ternyata kita bisa memperluas syiar agama melalui lingkungan. Sabar dulu, sabar, jangan loncat-loncat dulu. Berarti tadi sanawiyah ya? Iya. Kemudian lanjut aliyah, Ya, terus ULM. ULM. Jurusan S1-nya? Pendidikan biologi, dan itu jujur Oh, ULM ada pendidikan ya? ada FKIP. Jadi Fakultas Oke. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan. oke. Dan jujur saya memang memilih itu karena bisa masuk tanpa tes. Oke. Waktu tahun saya dulu tuh ada istilah PMDK, PMDK, Pak. Betul iya. sekali. Jadi mengandalkan prestasi raport. Luar biasa memang. Oke. Karena jujur ya Pak, kalau masuk kan biayanya lumayan ya Pak. Iya, ya. iya. Jadi lewat jalur itu terus saya kejar beasiswa karena pada saat saya sudah SMA, Madrasah Aliyah, itu orang tua saya sudah pensiun. Oh, iya. Ya, jadi gaji pensiun nggak mencukupi lah. Karena memang baru 15 tahun dapat amel ya. Jadi jaraknya Jauh sekali. jauh. Bapak sudah sekali. pensiun baru kuliah. Ya itu. Tapi ya Tuhan Maha Adil, makanya dapat PMDK kan. Kemudian lanjut. Lanjut. Dan Kita saya kenapa di luar memilih- pendidikan nih. Iya, ya oke deh. Kenapa bisa terjerumus sama bekantan ini? Nah, kenapa juga saya memilih Di pendidikan level biologi, Pak? ya, di level apa itu? Iya, jadi sebenarnya kalau bekantan itu flashback lagi ke masa kecil. Oke. Iya, jadi ke masa kecil itu sering orang tua saya itu ngajak ke kebun binatang, Oke. jalan-jalan ke alam. Kalau di daerah kita itu biasanya kan ada taman wisata alam, Soka Marga Satwa dan lain-lain. Itu di Kalsel apa di Di Kalsel. Balikpapan? Kalsel sama Di Kalsel. Balikpapan. Balikpapan juga? Iya, iya. Oh, oke. Jadi kita itu Oh, di sana orang hutan ya? Iya, kita tuh sering jalan-jalan Pak. Pokoknya ada culture di budaya keluarga bahwa setiap weekend tuh jalan-jalan. Oh. Tapi jalan-jalannya ke alam. Pantas terbawa sampai sekarang ya. Lantas terbawa sekarang Enggak. Saya ada loh. Nanti mungkin dimasukin aja foto saya sama bekantan lagi kecil di patung bekantan. Oh, ada? Ada Pak. Oh, oke. Iya. Dan itu menjadi memori bagi saya sendiri. Oke. Dan akhirnya saya memilih biologi karena suka adventure. Oh, oke. Iya. Mempelajari. Dan biasanya di biologi itu kita banyak belajar praktikum lapangan. Oke. Jadi kita tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga belajar faktanya di lapangan apa yang kita temukan gitu. Berpetualang itu have fun, tetapi satu sisi menambah ilmu pengetahuan. Jadi tidak cuman satwa sebenarnya seluruh hayati ya. Iya, seluruh hayati. Iya, ada Iya. tumbuhan dan lain sebagainya. Iya, dan Oke. saya jatuh cinta sama bekantan karena menurut saya waktu kecil sampai sekarang sih sebenarnya, menurut saya dari semua monyet yang paling ganteng cuman bekantan. Karena monyet bule ya. Karena warnanya kan cantik banget, warna Iya, rambutnya warna kuning, Iya. pirang keemasan, kemudian hidungnya mancung walaupun saya nggak semancung hidung bekantan. Dan ternyata pada saat belajar di biologi, faktanya adalah terus terjadi penurunan populasi bekantan. Dan ternyata bekantan ini maskotnya Kalimantan Selatan. Itu mulai serius menjurus ke bekantan itu pada saat level kuliah atau Pada saat akhir kuliah. semester strata 1? Ya, Oke. salah satu. Tapi memang tidak langsung membentuk organisasi. Iya. Ya, jadi kita ada punya komunitas belajar. Waktu itu namanya Pusat Studi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Indonesia. Oh, oke. Tapi nggak lama setelah itu kan saya lanjut lagi S2. Jadi di S2 itu baru kita mengembangkan program-program satwa liar, kemudian tumbuhan. Salah satunya anggrek.
Anggrek. Jadi untuk Satwa Liar itu kita punya program tersendiri namanya Sahabat Bekantan. Oh, oke. Kemudian ada juga teman-teman yang memang peminatnya ke arah herpetofauna juga ada Pak programnya. Nah jadi itu 2010, kemudian lanjut ke 2012, 2013 kita bikin program Sahabat Bekantan Indonesia itu independen. Tapi bentuknya masih LSM biasa, Sahabat Bekantan gitu. Lalu tahun 2016 kita declare jadi yayasan independen. Oh, gitu ceritanya. Gitu, Jadi Pak pertama hanya gerakan saja ya? Gerakan Pak. Jadi di awal kita menyadari bahwa di tahun 2010 di awal-awal itu sampai 2013 pada saat kita biasanya campaign, karena saya backgroundnya kan pendidikan, jadi background guru lah. Menurut saya bahwa edukasi itu base yang paling penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Ketika kita coba interview sederhana ke masyarakat yang biasanya di Car Free Day, kemudian di Siring, kita tanya ke masyarakat, pernah lihat bekantan? Apakah tahu bekantan itu saat ini dilindungi? Lebih dari 80% menjawab tidak. Tidak tahu. Padahal di sini habitatnya Dan bahkan menjadikan bekantan sebagai maskot ya Pak sejak tahun 1990. Oh, atau mungkin karena program yang menjadikan bekantan sebagai maskot kurang menggaung atau membumi ke. Memang belum optimal. Banyak yang nggak tahu bahwa ternyata kalau tahun 1990 itu udah dijadikan maskot. Oke. Nah, dan statusnya Itu sudah pakai apa ya, aturan pemerintah atau? Ya, jadi di Kemendagri itu telah menetapkan maskot flora dan maskot fauna untuk setiap provinsi. Berdasarkan usulan provinsi? Berdasarkan usulan provinsi, karena bekantan ini endemik Kalimantan, dan kita tahu bahwa ternyata dominan dari ekosistem di Kalimantan Selatan adalah ekosistem lahan basah. Ini habitatnya bekantan banget gitu Pak, lahan basah pas. Apalagi sekarang kalau kita berbicara isu sekarang ya Pak ya, terkait dengan perubahan iklim. Oh iya. Ini saya pakai seragam ini kan pernah menyelamatkan bekantan itu. Iya. Kami Makanya seragamnya garang banget ya. Kalau di lapangan pakai seragam hitam ini berarti garang dan siap untuk dan tangguh. ada cerita bahwa dalam kita menyelamatkan bekantan, teman-teman itu tidak tahu apa yang harus diperbuat. Betul. Sehingga bekantan itu sempat dikandangkan selama lebih dari 30 hari kalau nggak salah. Baru setelah itu kita laporkan kepada Yayasan Bekantan, karena pada saat itu belum tahu apa yang harus dilakukan. Dan namanya cantik banget, Dara ya Pak ya waktu ini. Karena bekantan betina. Dan kita apresiasi ke pihak bandara juga konsisten mulai dari dulu sampai sekarang berupaya untuk menyelamatkan bekantan. Kenapa? Karena ternyata kawasan Bapak ini merupakan kawasan salah satu habitatnya bekantan di sekitar ring satunya bandara. Kami punya beberapa SDM yang berasal asli dari sini. Itu pernah kami wawancara dan mereka bercerita bahwa tahun-tahun 80-an dulu banyak bekantan di sini. Betul Pak. Kemudian terdorong oleh perkembangan dari pemukiman, perkembangan teknologi, mereka terdorong keluar gitu. Tapi kalau habitatnya dulu tahun-tahun 80, 81 katanya banyak. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Karena bekantan itu punya karakteristik jarak jelajah harian. Jadi mereka itu ada istilahnya lokomosi. Jadi perilaku harian lokomosi atau pergerakan itu biasanya mereka melakukan migrasi di masa tertentu. Ketika misalnya tumbuhan pakannya tidak terlalu banyak, dia pasti menunggu masa-masa misalnya kayak masa musim hujan kayak gini Pak, nanti tumbuh vegetasi baru kan, di masa ini dia akan migrasi. Seperti film-film di National Geographic itu ya, yang di Afrika itu kalau di rumput karena kering, kemudian banteng bermigrasi untuk mencari rumput yang lebih tebal. Naluri ilmiah. Walaupun di tengah dicegat dengan sungai buaya dulu kalau di Predator nasional itu apa namanya hukum alam yang berjalan. Oke, jangan lari ke situ nih, pelan-pelan jangan loncat-loncat. Jadi tadi baru masuk ke Yayasan Bekantan Indonesia. Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia Sahabat tahun 2016. Nah, sekarang Yayasan Bekantan Indonesia ini NGO ya? NGO. Oke. Sudah dapat perjalanan kemana saja nih? Ada yang ambil sebagai ketua. Untuk mewartakan adanya Yayasan Sahabat Bekantan ini kepada dunia. Iya.
Jadi kalau ke skop kerja dulu ya Pak ya. Ya. Ya, jadi wilayah kerja ini juga unik ya Pak. Pertanyaan orang selalu NGO, Ya. khususnya konservasi satwa liar, pasti dikira kita nih base-nya jauh di Jawa ya Pak. Ya. Di Jawa. Karena kan rata-rata jujur li NGO satwa liar pasti memang banyak yang diinisiasi oleh teman-teman di Jawa. Iya. Jarang orang Kalimantan bikin NGO ya apa. Iya. Dan seringkali ini cabangnya ya Iya. di Jawa mana gitu ya. Pusatnya biasanya di Jakarta. Benar sekali, dan ini pertanyaan yang sering saya dapati dan saya sampaikan bahwa sahabat bekantan Indonesia ini memang base-nya itu di Kalimantan karena habitatnya bekantan juga di Kalimantan gitu. Memang tuan rumah sini gitu ya. Iya, tapi skop kerja kita memang ada beberapa Pak, dan bahkan kita melakukan kegiatan konservasi itu juga lintas Kalimantan. Salah satunya di Kalimantan Tengah kita juga ada kerjasama dengan teman-teman di sana. Kemudian Kalimantan Timur juga gitu. Tidak hanya kegiatan rescue evakuasi karena kita ada juga Kak. Dan ini kan kegiatan rescue evakuasi bekerjasama dengan KLHK melalui BKSDA Kalimantan Selatan. Biasanya kalau ada laporan rescue tentang bekantan, bagaimana cara handling bekantan seperti kata Bapak tadi. Karena sebagian besar NGO itu fokusnya ke orang utan. Jadi bingung ketika kita merescue bekantan nih, apa nih yang harus kita lakukan? Langkah pertama gimana? Sifatnya bekantan tuh agresif apa defensif gitu. Kalau misalnya makanannya untuk direhabilitasi apa gitu. Nah, kita bekerja sama dengan teman-teman NGO jadi di dalam upaya rescue. Tapi ternyata juga akhirnya meluas. Kita menjadi konsultan juga buat teman-teman yang memang ingin melindungi sebuah kawasan, baik itu di kawasan konservasi atau di luar kawasan konservasi yang merupakan habitatnya bekantan. Nah, itu skop kerja kita. Kemudian untuk mendukung upaya menggaungkan pelestarian bekantan lebih luas, alhamdulillah kita sudah sampai pada level internasional. Dan baru bulan kemarin kita baru pulang dari Malaysia juga untuk menggaungkan pelestarian bekantan karena base-nya waktu itu yang dibahas adalah nature based solution. Ini kaitannya dengan triple planetary crisis. Jadi ada 3 hal. Yang pertama perubahan iklim, yang kedua loss biodiversity, kemudian yang ketiga ini masalah polusi atau sampah. Nah, jadi dikembangkanlah program Nature Based Solution. Nah, kita dari Kalimantan Selatan kemarin diajak oleh Kedutaan Besar Indonesia di sana untuk sharing cerita bagaimana sih dalam skop kecil grassroots-nya sahabat bekantan Indonesia ini bisa mempengaruhi dan menguatkan kapasitas masyarakat untuk kolaborasi bareng melindungi primata endemiknya Kalimantan. Karena negara tetangga kita tuh ternyata mengembangkannya ke arah ekowisata, Pak. Bukan ke arah konservasi. Padahal kan populasinya makin menurun gitu. Nah, program-program yang kita sampaikan itu juga untuk mendukung SDGs kan ya Pak ya. Apalagi kan kalau SDGs-nya Indonesia targetnya 2030 kan bentar menghitung tahun sebentar lagi gitu ya. 2024 6 tahun lagi. Apa yang sudah kita capai sebenarnya ini gerakan-gerakan grassroots ini yang kita munculkan ke permukaan walaupun skopnya lebih kecil tapi ini bisa menginspirasi dan menjadi role model juga bagi komunitas khususnya generasi muda. Khususnya lagi adalah putra-putri di daerah Kalimantan bahwa kita bisa kok untuk membuat sebuah kegiatan membangun mata rantai kepedulian. Terus sebelum ke Malaysia, kan saya pernah tuh ngeliat videonya ke Finlandia. Itu acara apa? Jadi di Finlandia sama Estonia kita juga mempromosikan untuk pengembangan ekowisata. Jadi dalam konteks agenda bisnis tourism. Dan itu juga diundang oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Finlandia dan juga disupport oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Karena walaupun Kalimantan Selatan ini kecil dibandingkan provinsi Kalimantan lain, tetapi potensinya besar gitu. Kan kita melihat provinsi tetangga dengan orang utannya itu berhasil mengembangkan ekowisata dan menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Kenapa kita nggak bisa gitu? Nah ini juga salah satu. Kan apa tadi dari skup kerjanya juga berkolaborasi dengan teman-teman di Kalteng sama itu ya, sama yang bule itu yang menyelamatkan orang hutan tuh siapa namanya? Kalowit ya Pak. Kalowit. Iya Pak Cane kemarin itu datang pada saat Hari Bekantan dan
ternyata setelah Hari Bekantan bersama Pak Cane ketemu lagi di UGM. Iya. Jadi kita ada seminar tentang bekantan dan ternyata di kawasan beliau habitatnya owa Kalimantan beririsan juga dengan habitatnya bekantan. Oh. Iya, oke. tapi untungnya irisan habitatnya si bekantan sama owa Kalimantan termasuk kawasan yang diproteksi oleh Kalawit, Yayasan Kalawit. Jadi cenderung aman lah ya Pak ya. Iya, Nah, yang kita khawatirkan nih karena sebaran populasi bekantan itu ternyata lebih banyak di luar kawasan konservasi. Oh, iya. Nah, ini seperti yang kita kerjasamakan nih, kegiatan pelestarian bekantan tapi di luar kawasan konservasi di Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak. Pulau Curiak. Jadi role model bagaimana Iya. pengelolaan habitat bekantan di luar kawasan konservasi itu bisa ternyata meningkatkan populasi bekantan, tapi punya multiplier effect terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut dan desanya menjadi kawasan penyangga habitat bekantan. Pulau Curiak ya. Pulau Curiak. Tepatnya di mana tuh? Pulau Curiak itu berada di alur Sungai Barito. Jadi kita sebut pulau walaupun sebenarnya diistilahkan dengan delta. Delta. Ya? Iya, delta. Jadi Pulau Curiak ini pulau kecil yang mungkin kalau di Gmaps nggak terdeteksi saking kecilnya. Kalau kita cari di mana Pulau Curiak karena ini pada saat kita ekspedisi dulu di 2016. Jadi kenapa jadi ketemu Pulau Curiak? Karena waktu itu kita ekspedisi Sungai Barito, terus kita ekspedisi itu mencari potensi-potensi habitat bekantan di luar kawasan konservasi. Ketemulah Pulau Curiak. Dan Pulau Curiak ini kenapa kita namanya Pulau Curiak? Karena banyak juga kita temukan burung curiak. Oh. Iya, burung curiak ini Jadi apa? Curiak tuh nama burung. Nama burung Pak, tapi nama lokal. Kalau iya. nama Indonesianya Cinanen Kelabu. Hah? Iya, Saya Cinanen juga Kelabu. bahasa Indonesianya malah nggak tahu. Jadi kepalanya coklat oranye, badannya abu-abu. Cek Neneng baru tahu. Cineneng. Cek Neneng pakai baju abu-abu. Terus. Iya, jadi kita temui bahwa saat itu populasi bekantan, sangat sedikit. Ketika sampai sana kita tahu bahwa di kawasan Sungai Barito itu arus utama transportasi air ya kan Pak. Iya. Lalu lintas kapal banyak. Iya, Jadi batu bara. tambang kapal. Gak cuman itu aja tapi tambang pasir juga. Tambang pasir. Betul. Saya lihat tuh banyak. Iya, banyak sekali Pak. Dan kita melihat ini sisa-sisa terakhir. Salah satunya di alur Sungai Barito itu yang harus kita selamatkan. Karena saat itu individunya hanya 14. Oke. Hanya 14 kita amati dan terbagi 2 kelompok. Belum lagi ternyata pada saat kita teliti untuk populasi makanannya si bekantan, yaitu jenis mangrove rambai, itu ternyata untuk populasinya sendiri semakin menurun. Jadi kalau perhitungan biologi itu struktur populasinya piramidanya pasu. Artinya oke, saat ini memang ada ketersediaan tapi di masa depan 5 sampai 10 tahun Habis. tidak ada lagi karena untuk anakan dari mangrove itu sendiri sangat-sangat sedikit dibandingkan tumbuhan dewasanya. Apa punya itu umur tertentu untuk pohonnya? Itu masih dalam penelitian seberapa lama, dan ini juga kami kaitkan dengan isu sekarang perubahan iklim bahwa ternyata potensial serapan karbonnya ada Pak. Oke. Tapi walaupun kan yang kita hitung itu masih berdasarkan analisis spasial. Yeah. Jadi stok karbonnya untuk yang jenis tumbuhan dewasa itu ternyata sudah terlihat di analisis spasial gitu. Nah ini yang sebenarnya menjadi database untuk ke depan program restorasi mangrove yang kita kembangkan. Oke, minum dulu deh. Minum sambil minum Saya sambil dari santai. tadi sebenarnya Iya, pengen saya juga, sudah mau Pak. nyetop dari tadi kayaknya pengen minum nih. Bismillah. Jadi sekarang ada berapa di situ habitat? Sekarang sudah lebih dari 50. Oh, udah lebih 50. Udah lebih dari 50 dan seiring dengan program restorasi mangrove yang kita galakan. Terus kan tadi cerita bahwa di masa tertentu dia akan bermigrasi gitu. Ya. Nah kalau yang habitat di situ bagaimana nih Dan itu perangainya? Apakah dia juga bermigrasi? betul, bisa terjadi migrasi dengan catatan ketika ini Pak, pada saat Ketersediaan pangannya tidak ada. musim kemarau, Oke. ternyata pohon mangrove rambai itu bisa beradaptasi dengan menggugurkan daunnya. Sedangkan daunnya itu makanannya bekantan. Jadi di musim kemarau itu air sungai kemasukan air laut atau bahasa ilmiahnya intrusi air laut. Intrusi air laut. Jadi air sungai ini jadi asin. Sedangkan vegetasi dominan di sana tumbuhan yang
sebagian besar di sana adalah mangrove Rambai, tidak tahan terhadap air dengan asin. air asin. Akhirnya adaptasinya adalah menggugurkan, meluruhkan daun. Sehingga ya bekantan kan makanannya pucuk dedaunan. Bisa banget ya Pak bekantan milih pucuk yang muda-muda ya. Iya, Pak, ya? iya. Karena apa? Karena kadar airnya tinggi Pak di pucuk. Iya. Gitu. Jadi ternyata pada saat peranggasan bekantan bisa juga melakukan migrasi. Terus apa sikap dari teman-teman sahabat bekantan? Nah, ini juga salah satu program kita yaitu program Buybackland. Kita bikin green belt. Oke. Ada antisipasi dan program restorasi kita nggak cuman hanya ke mangrove Rambai Sonaratia Castellaris. Akhirnya kita berupaya untuk juga merestorasi jenis tumbuhan lahan basah lainnya sebagai alternatif. Salah satu tumbuhannya seperti jenis galam, Melaleuca lecodendron, kemudian jenisnya jingah ada juga Pak. Jingah. Kemudian ada jenis putat, kemudian jenis bakung. Dan jenis-jenis piai itu juga beberapa alternatif pakan bekantan. Nah itu bahasa biologi semua, udah pusing kepala saya. Tapi itu juga dimakan sama bekantan? Dimakan sama bekantan dan ternyata dikonsumsi oleh masyarakat. Oh, oke. Ini juga salah satu filosofi. Jadi berebut makanan ya? Ya, local wisdom. Ini juga yang memang ternyata mengkonservasi ekosistem, juga merawat atau menjaga kelestarian kearifan lokal kita juga. Oke. Satu sisi kita melestarikan bekantan, ternyata juga manfaatnya ke masyarakat tinggi. Yeah. Salah satunya ternyata Pak, masyarakat itu kan jarang ya untuk yang di daerah banget gitu. Jarang kan meminum obat kimia ya. Yeah. Pasti mereka memanfaatkan apa yang di alam. Yeah. Jadi mereka mengkonsumsi pucuk daun untuk mengobati pencernaan. Kalau misalnya mohon maaf lagi diare atau apa. Dan ternyata dari penelitian nih Duta Bekantan kita, Dr. Gigi Helda, itu penelitiannya bahwa ternyata ekstraknya dari daun mangrove itu bisa mengobati penyakit mulut. Oh, oke. Mungkin di situ bisa kita melihat ya Pak kaitannya manfaat. Pantes bekantan nggak pernah ke dokter gigi. Dan giginya kuat banget. Giginya kuat. Nggak pernah saya lihat bekantan ke dokter gigi. Teman-teman rescue itu kadang takut melihat gigi bekantan kan saking kuatnya, takut digigit gitu. Padahal bekantan termasuk primata yang defensif, nggak agresif. Oke. Jadi Pulau Curiak sekarang sudah 50 lebih ya habitat di sana. Ya. Dan di sana ada kantor risetnya. Iya, ada kantor risetnya dan kabar baiknya lagi karena kawasan kita juga menjadi salah satu site-nya Geopark Meratus. Oh, oke. Iya, situs ke-8 rute barat dan kabar baiknya adalah kan kemarin kita sudah asesmen ya Pak ya. Iya. Jadi dikunjungi asesor dari UNESCO, infonya kemarin itu sudah masuk ke dalam ya. Global Geopark. Dan tentunya harapan Ibu kita Kadis cerita saya. ini menjadi sorotan dunia kan Pak ya. Iya. Jadi dengan adanya kolaborasi ini kita merasa lebih aman. Dalam artian proteksi dunia juga ada gitu. Artinya stasiun riset Curiak bisa dikunjungi? Bisa, tapi kita kembangkan sebagai wisata minat khusus. Oh. Iya. Bisa nginap nggak di sana tuh? Bisa banget. Ada, udah disediakan kamar? Bisa banget. Jadi kita memang menyediakan ada tempat untuk menginap seperti gazebo. Kalau istilahnya kita bilangnya tuh bekantan ekolodge. Iya, bekantan ekolodge. Jadi di kawasan kita kembangkan juga bekantan ekolodge, tapi itu memang untuk teman-teman wisatawan minat khusus dan teman-teman peneliti sesuai dengan namanya Stasiun Riset Bekantan. Ini juga yang mau kita sampaikan ke masyarakat bahwa memang betul kawasan Stasiun Riset Bekantan Pulau Curiak memang dikembangkan sebagai kawasan ekowisata atau wisata minat khusus sehingga ada batasan jumlah pengunjung. Kenapa? Karena ikonnya kan bekantan dan bekantan ini sangat-sangat sensitif sehingga kalau kita buka untuk umum ini justru malah membahayakan kehidupan bekantan itu sendiri. Jadi stres. Dan salah satu ciri juga ekowisata memang melibatkan para wisatawan terlibat langsung dalam aktivitas konservasi. Jadi kita mempertahankan kealamiahan. Kalau nanti dibuka wisata massal kan Pak, akhirnya bahayanya malah rusak. Mengganggu habitat. Malah mengganggu habitat gitu. Dan satu sisi mendukung pemberdayaan masyarakat itu tadi. Iya, ini kan saya pernah melihat satu tempat wisata bekantan. Ya.
kalau nggak salah di negara sebelah lah. Oke. Itu bekantannya dikasih makan kue, Betul. gitu ya? Iya, dikasih makan pai. Dikasih makan pai Iya. pisang kalau nggak Iya. salah. Itu menurut Bu Dokter bagaimana itu? Kalau dari kacamata konservasi sebenarnya tidak sesuai Tidak dengan boleh, ya? prinsip konservasi, karena yang namanya ekowisata tentu pengembangannya, pengelolaannya mengikuti kaidah konservasi. Alami. Iya, alami. Jadi tidak ada proses domestikasi kecuali kawasan tersebut sanctuary, yang dalam artian bahwa misalnya kayak orangutan ataupun bekantan itu bekas hewan peliharaan. Kemudian lagi direhab untuk pengembalian perilakunya. Ke alam. Tetapi tidak bisa dikembalikan 100%. Yang Pasti. biasanya memang dikasih makanan manusia ya Pak ya. Iya. Jadi bertahap. Mungkin di sana arahnya seperti itu. Mungkin saya kurang tahu juga tujuan seperti apa, tapi akan lebih baik jika di kondisinya habitat alami kita kembangkan sesuai perilaku alami. Karena kan nantinya kalau di Pulau Curiak itu akan menjadi ekowisata, kemudian banyak wisatawan. Ya. Biasanya kalau wisatawan tuh kalau saya di kebun binatang nih, Ya. biasanya ngasih makan Betul. itu makanan itu kalau bagi habitat membahayakan nggak? Ya, tentu. Jadi kalau di kawasan kita memang tidak kita terapkan hal demikian karena ya tadi konsep ekowisata tadi harus berbasis prinsip konservasi gitu. Jadi ini juga Jadi sana hanya melihat saja ya? ya cukup hanya untuk observasi dan tadi pelibatan wisatawan ke aktivitas konservasi melakukan penanaman mangrove untuk menambah daya dukung. Saya kan Kalimantan. sering ke sana ya. Ya. Ada Prof. Tim. Ya, Robert. Prof. Tim Robert. Yang kita namanya Dengan Camp Tim universitas, Robert. Ya, ya. dengan Universitasnya Newcastle. Australia. Dia beliau sudah mengadakan kayak jadwal rutin untuk mengadakan camp bagi mahasiswanya summer di sana. course-nya. Summer course. Ya. Kerjasama sejauh apa sih sama University of Newcastle. Itu sejauh apa sih, Bu Dokter? Jadi sebenarnya kita kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat dan Oh, oke. Universitas Lambung Mangkurat kerjasama dengan Sahabat Bekantan Indonesia. Oh, Jadi oke. tiga pihak ini memang satu kesatuan. Kita kerjasamanya dinaungi dalam payung Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan atau implementasi MOU-nya adalah summer course dan kita ada kerjasamanya di bidang pendidikan. Kemudian kita juga ada kolaborasi penelitian. Karena kegiatan kita ini ternyata menarik minat mereka. Iya. Apalagi kan Australia tuh dikenal dengan negara konservasi ya Pak ya. Iya. Dan ketika mereka mendengar ada primata endemik Kalimantan yang ternyata terancam punah, mereka punya kesadaran tinggi. Dan mereka merasa apa yang mereka lakukan di kawasan kita itu ini upaya untuk menyelamatkan planet bumi. Sampai segitunya mindset mereka bahwa ini skop kecil, tetapi apa yang kita lakukan ini menjadi contoh bagaimana hal yang kecil ini berdampak besar untuk menyelamatkan planet bumi ini. Mereka sangat serius. Saya melihat sendirilah. Mereka sangat serius kalau dalam melakukan konservasi terhadap habitat tertentu. Di negaranya dia pun dia bagaimana melakukan penyelamatan buaya, kanguru dan lain sebagainya. Koala. Termasuk kanguru ya. Tapi malah baru Newcastle ya. Dari Indonesia belum ada nih. Nah saat ini kita ada ke depan nih sudah ada pembicaraan kerjasama dengan James Cook University. Mantap. Ya. Tapi ke arah biota air tawar. Oh, biota. Ternyata di kawasan kita itu juga ada beberapa jenis ikan yang dilindungi. Oke. Oh. Ya udah kan nanti mudah-mudahan dengan podcast ini nanti didengar tuh sama kampus-kampus di Indonesia. Menurut saya ya, ini kan sesuatu medan tempur, medan riset yang sangat dibutuhkan bagi mahasiswa. Betul. Harusnya bisa kolaborasi dengan kampus-kampus lain di universitas negeri di Indonesia. Iya. Itu ada beberapa. saya rasa sangat menarik karena saya lihat tempatnya sih sudah oke sih. Amin. Jadi maksudnya manusiawi lah kalau orang mau melakukan riset di sana. Ya. Ya. Anak-anak saya kan sedang kuliah juga, jadi saya membayangkan kalau anak-anak KKN di situ sih, oh oke sih gitu kan. Ini yang baru pulang anak-anak dari Unpad.
Oh, Unpad Iya. juga sudah ke sini? Sudah, Oh, sudah. mantap. Berarti sudah ada ya dari... Iya, yang kolaborasi, kalau boleh disebutkan, Ya. jadi sama teman-teman UGM itu pasti. UGM, ya. Karena kebetulan saya juga dosen terbang di Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Oh iya, fakultasnya adik saya itu. Oh gitu? Iya, adik saya paling kecil. Kemudian kita kerjasama dengan Universitas Pajajaran, Unpad, kerjasama juga dengan teman-teman dari UB, UB. Brawijaya. Oh, Unibro. Oke. Ya, dan kerjasama juga dengan IPB, Institut IPB, Pertanian ya. Bogor. Iya. Dan ada lagi beberapa universitas lainnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. berarti memang dari... Jadi berkah. Ya, Satu maksud saya sisi, gini loh, kalau gaungnya timnya, rombongannya Prof Tim, Iya. itu ramai sekali gitu. Iya. Tapi saya belum melihat yang rombongan domestik. Iya. Karena menurut saya ini sangat medan yang sangat bagus untuk dieksplor Iya. ilmunya Iya. untuk habitat yang asli Indonesia. Betul, Gitu. Pak. Itu luar biasa. Betul. Dan oke, ini saya juga sudah dicolek-colek dari tadi kayaknya disuruh balik ke kantor. Berarti nanti kita lanjut lagi ya Pak obrolannya. Kayaknya nanti kapan-kapan kita lanjut ya. Iya. Biar tambah ada seri 2 ya. Karena sama Mbak Nur gitu ya Pak? Hah? Sama Mbak Nur nanti lanjut. Enggak nih, si Nur mau ngasih mau ngasih Oh, Shemi. lele. Jadi ini stiker Siap. dari kami. Ini adalah maskot bagi bandara. Siap. Kita- Shemi menyambut. Iya. Iya. Ini kebetulan sosoknya juga bekantan. Pak boleh dijelaskan ke saya? Ya. Filosofinya Shemi apa? Semi itu, ini kan bekantan merupakan habitat asli sini. Iya. Jadi dia adalah tuan rumah di sini. Makanya bentuknya bekantan. Tapi dia bekantan yang update teknologi. Dia sangat terbuka dan dia sporty. Wih. Nggak bermalas-malas. Makanya kan sporty tuh bajunya, apanya, dan gayanya gaul banget gitu. Iya. Dan update teknologi karena dia sudah pakai headset, sudah pakai Keren apa. banget loh Pak. Oh, Iya apa? jamnya aja Mengikuti juga. perkembangan zaman. Jamnya sudah pakai jam iPhone tuh kan. Iya. Dan kemudian Teknologi namanya bagus. Semi. Ya. Semi itu sebenarnya namanya dia Samsudin, tapi karena anak gaul, Saya lebih beken. Ya, panggilannya. jadinya Shemi. itulah. Terima ceritanya. kasih banyak ya Pak stikernya. Saya terima kasih. Jadi terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih juga Kemudian untuk supportnya selama ini. Mudah-mudahan Samsudin kita Airport. nanti akan kita sambung dengan podcast lagi lah. Kalau Siap. nanti sudah ada hal baru yang mau kita bicarakan. Siap. Thank you ya. Siap. Jadi untuk teman-teman semua kita bisa lihat customer kita salah satunya, biarpun orangnya kecil begini, tapi dia sudah berbuat sedemikian luas bagi sustainability alam semesta kita, entah itu dari habitat flora, faunanya dan lain sebagainya. Boleh ada quote nggak Pak? Apa itu? Success start with every challenge, not from the comfort zone. Jadi kesuksesan itu pasti harus dilalui dengan banyaknya tantangan ya kan Pak? Bukan hanya dari zona nyaman. Dan we want to see the result. Jika kita pengen lihat hasilnya, we have look at the things what we are doing now. Jadi kita harus lihat apa sih yang sudah kita kerjakan mulai dari sekarang. Itulah yang akan menjadi hasil kita ke depan. Mantap. Tapi Terima kasih. gayanya kayak Bayuska gitu. Kayak Bayuska kan bahasa Inggris terus di Indonesia kan gitu. Kalau Bayuska kan, halo guys, ya opo. Itu juga diartikan. Tapi untuk Airport Man, saya sampaikan sama kalian bahwa customer kalian jangan dilihat dari looknya. Looknya cuma anak kecil tapi dia adalah orang besar. Hati-hati dalam memberikan pelayanan. Mungkin itu aja pesan dari saya. Terima kasih. Terima Kita tutup. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.